Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mania Gita Pawestri dan teman saya Ibu Sukartina dan Ujang Hidayat. Kami di sini akan menyampaikan presentasi yang berjudul Perkembangan Fisik dan Kognitif sebagai tugas mata kuliah Psikologi Dasar dari Ibu dosen Ibu Julia Hida Siregar MSI yang akan saya bacakan. Yang pertama adalah latar belakang. Manusia berkembang sejak lahir hingga akhir hayat, mencakup fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Perkembangan fisik yaitu perubahan tubuh motorik dan perkembangan kognitif, berkembang memahami, memecahkan masalah. Pentingnya untuk pendidik menyesuaikan pembelajaran dengan tahap perkembangan. Adapun perubahan fisik ini secara nyata menandai masa anak-anak pada awal pertumbuhan dalam hal tinggi dan berat badan. Kedua, ada pengertian. Perkembangan fisik adalah perubahan biologis yang terjadi pada tubuh manusia yang meliputi perkembangan tinggi badan, berat badan, perkembangan otot, tulang, serta saraf. Perkembangan ini dipengaruhi oleh faktor genetik, gizi, kesehatan, serta lingkungan. Perkembangan fisik ini berkaitan dengan kemampuan motorik, yaitu kemampuan gerak. Adapun perkembangan fisik ini melalui perubahan dalam tubuh seperti otak, sistem, saraf, organ-organ indrawi, dan pertumbuhan tinggi serta berat badan. Baik, yang ketiga adalah tahapan perkembangan fisik. Yang pertama adalah bayi umur 0 sampai 2 tahun. Adalah berkembang pesat, duduk, merangkak, dan berjalan. Tidak hanya itu, mereka juga dapat melewati perkembangan dari bahasa dan mencerna bahasa dan lain-lain. Lalu ada anak-anak awal umur 2 sampai 6 tahun, motorik baik dan eksplorasi aktif. Dan mereka pula perlu melatih keterampilan motorik halus atau kasar dan sosial dalam bentuk gunting atau mewarnai. Lalu yang ketiga ada anak-anak akhir dari umur 6 sampai 12 tahun. Tumbuhan stabil, koordinasi tubuh matang. Di usia ini anak-anak akan melalui fase masuk sekolah dasar dan beradaptasi dengan berbagai hal-hal yang baru untuk seumurannya. Lalu yang keempat adalah anak-anak remaja dari umur 12 sampai 18 tahun. Pubertas seperti perubahan suara dan tinggi badan. Nah, di titik balik proses pertumbuhan dan perkembangan anak remaja terletak di sini, di mana anak-anak akan mengalami masa pubertas yang ditandai dengan perubahan dan mulai mencari jati dirinya masing-masing. Terima kasih. Yang akan dilanjut oleh teman saya, Ibu Soekarti. Baik Teh Gita, saya akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perubahan dalam kemampuan berpikir, memahami, dan memproses informasi seiring bertambahnya usia, yang mencakup kemampuan seperti pemecahan masalah, pembelajaran, memori, dan pemikiran abstrak. Perkembangan kognitif menurut teori Piaget memiliki beberapa tahapan. Di antaranya ada 4 tahapan, yaitu yang pertama, tahap sensori motor, yaitu dari usia 0 sampai 2 tahun, ciri umumnya yaitu belajar via indera dan gerak. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan praoperasional, yaitu mulai dari usia 2 sampai 7 tahun. Ciri umumnya yaitu belajar menggunakan simbol dan bahasa, cara berpikir egosentris. Tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan operasional konkret, yaitu dimulai dari usia 7 sampai 11 tahun. Ciri umumnya yaitu berpikir logis pada hal konkret. Nah, tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan operasional formal, yaitu dimulai dari anak 11 tahun ke atas. Ciri umumnya yaitu berpikir logis, abstrak, dan sistematis.
Faktor yang mempengaruhi perkembangan, faktor genetik, faktor lingkungan, gizi dan kesehatan, stimulasi, dan pengalaman. Faktor genetik yaitu warisan biologis dari orang tua yang mempengaruhi berbagai aspek perkembangan. Faktor lingkungan yaitu kondisi eksternal seperti tempat tinggal, sanitasi, dan interaksi sosial yang berperan penting. Gizi dan kesehatan yaitu asupan nutrisi yang tepat dan kondisi kesehatan fisik mempengaruhi tumbuh kembang secara signifikan. Stimulasi dan pengalaman yaitu interaksi aktivitas yang memberikan sejak dini membantu proses pematangan fungsi fisik dan psikis. Contoh perkembangan fisik dan kognitif. Yang pertama, perkembangan fisik. Untuk membantu mengembangkan keterampilan motorik anak, orang tua dapat memberikan kesempatan kepada anak bermain dan olahraga supaya anak banyak bergerak dan mengembangkan keterampilan motoriknya. Yang kedua, guru dapat memasukkan aktivitas fisik dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan kesehatan dan keterampilan motorik siswa. Pengaruh fisik, kognitif, dan kecerdasan. Perkembangan fisik yang tepat, yang sesuai dengan esensialnya, itu dapat membantu kemampuan kognitif seseorang. Contohnya konsentrasi, daya ingat, memori, dan juga cara berpikir atau logika. Jika ada penyimpangan yang terjadi dalam perkembangan fisik seperti ADHD atau sindrom Down, itu dapat menyebabkan keterlambatan dalam perkembangan motoriknya dan juga dapat menyebabkan egosentrisme. Untuk memperbaikinya, biasanya membutuhkan sekolah khusus atau guru yang profesional. Yang kedua, kecerdasan. Kecerdasan seperti daya hafal, pemahaman, juga berpikir abstrak. Itu dapat mendorong pembelajaran yang efektif. Tapi tidak hanya kecerdasan, tetap harus ada motivasi, minat, dan metode pembelajaran. Yang hal itu juga sama pentingnya untuk meningkatkan prestasi siswa. Jadi kesimpulannya, perkembangan fisik dan kognitif merupakan bagian yang cukup penting dalam psikologi dasar ini. Perkembangan fisik itu berkaitan dengan perubahan tubuh dan kemampuan motorik, sedangkan perkembangan kognitif itu berhubungan dengan kemampuan berpikir dan cara memahami atau cara kerja otak.